tentang branding logo yang akan dibawakan oleh Akfa Krisna Putra. Sebelumnya saya akan membacakan biodata singkatnya Saudara Akfa dulu. Nama Akfa Krisna Putra, umur 25 tahun, tempat tanggal lahir Ambarawa, 9 Februari 1997, pendidikan Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, pekerjaan videografer dan desain grafis. Kepada Saudara Akfa, saya persilahkan. Ini udah bisa share screen belum ya? Kenapa? Enggak, ini. Bentar. Sudah, coba lagi coba. Lagi buka materi ya. Bentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Akfa Krisna Putra. Saya umurnya 25 tahun dan baru kemarin kebetulan baru wisuda dari Unis Tangerang, jurusan Ilmu Komunikasi, dan pada kali ini saya akan memaparkan materi tentang branding logo ya, logo terhadap branding gitu. Dan juga tadi bicara soal branding sudah dibantu jelaskan juga soal dengan Pak Tommy dan Weber ke arah konsepnya branding. Nah, untuk sekarang saya spesifik ke bicara tentang logonya, karena kan logo itu adalah unsur dari branding sendiri gitu. Nah, mungkin kita ulas sedikit branding. Kalau menurut saya sih branding itu adalah bagaimana ikatan antara konsumen dan produsen, atau segala usaha untuk menciptakan sebuah brand. Jadi kalau kita bicara branding, ini luas, bisa visi misinya, bisa juga pelayanannya, bisa juga produknya, ataupun produk knowledge-nya. Gitu. Dan bisa dikatakan logo ini merupakan bagian dari branding. Jadi kalau misalkan dari kita ada yang berpikir logo itu branding atau misalkan branding itu logo, itu salah kaprah. Karena sebenarnya logo merupakan bagian dari branding. Seperti itu. Apa itu logo? Logo merupakan gambar atau simbol yang mewakili identitas suatu brand, produk, lembaga, atau organisasi. Jadi secara garis besarnya, logo itu adalah identitas. Sama seperti halnya manusia kan, kita punya wajah yang berbeda-beda. Itu kan sebagai identitas. Kalau misalkan wajah manusia sama semua, kan itu susah menalinnya. Begitu juga logo ini sebagai identitas, mewakili suatu brand apapun lembaganya. Nah, tadi bicara balik lagi ke branding. Kalau branding itu kan lebih ke arah apa sih yang kita tahu tentang produk kita, apa sih yang orang tahu tentang brand kita, apa yang orang bikin tertarik tentang brand kita. Karena kalau logo itu adalah sketsa atau gambar yang mewakili sebuah identitas perusahaan. Jadi beda ya antara logo dan branding. Jadi branding itu logo itu adalah bagian dari branding. Kemudian ada quote dari seorang desainer, ada kutipan editor ya, pada ini adalah logo merupakan titik masuk sebuah brand atau logo merupakan wajah dari brand. Ya, ini benar karena
ketika kita mengidentifikasi sebuah brand atau produk, yang pertama kali kita lihat adalah logonya. Misalkan pakai pas, sepatunya bagus nih. Logo, brandnya apa? Oh, Nike. Pas si A, bajunya bagus nih. Produknya apa? Oh, ternyata dia pakai Dior. Dior terkenal dengan diskon brandingnya yang mahal. Nike terkenal karena nilai historinya. Seperti itu. Jadi ketika kita ingin menciptakan sebuah logo, diusahakan tentunya kita harus bisa membuat logo yang efektif dalam artian relevan dengan produk kita, mampu merepresentasikan produk kita atau brand kita kepada khalayak dengan kita menyamakan visual yaitu logonya. Seperti itu, entah dalam bisa warnanya, bisa juga misalkan bentuknya seperti apa. Yang penting bagaimana kita bisa merepresentasikan produk kita. Karena kan ini ada logo itu banyak ya, kompleks, walaupun simpel tapi terlihat itu ada filosofinya, ada visi misi dari perusahaan, ada karakter dari perusahaan, budaya itu seperti apa, produk yang mereka jual apa. Nah itu nanti dapat dari bagian dari logo gitu. Selanjutnya, sebelum kita mendesain logo, jadi kita tuh harus tahu bahwa logo itu mewakili brand, punya arti gitu loh, punya filosofi. Nah, saya ambil contoh ada produk jam di sini, mereka sama, produknya jam. Cuma yang bikin beda apa? Nah, setiap produk ini, setiap brand ini punya ciri khas atau style masing-masing. Dan itu ditumpahkan dalam logo mereka yang beda ya. Contohnya, di sebelah kiri itu Rolex. Nah, Rolex, dia di sini fontnya terlihat pakai serif sama fontnya ya. Jadi ada sudut kecil gitu di setiap ujungnya, ujung teks. Kemudian ada mahkota berwarna emas. Nah, ini asosiasinya adalah mewah dan elegan. Kemudian yang Timex di sini terlihat fontnya itu bold dan juga lebih tegas, menggambarkan kalau brand ini itu kokoh atau kuat dan punya durabilitas yang tahan lama, yang lama gitu kan. Nah, sementara yang Swatch berbeda dengan dua produk yang lain, di sini terlihat fontnya lebih terlihat trendy dan unik ya, terlihat santai, beda dari yang dua lain, dari yang dua lainnya ini nih. Dan tiganya sama produk jam, tapi itu tadi punya ciri khas masing-masing yang tertera pada logonya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke produknya. Nah, ini tadi seperti saya bilang, Rolex itu asosiasinya mewah, elegan. Timex kokoh, terus Swatch itu kreatif dan unik. Kita lihat produk dari Rolex dulu ya. Produknya itu sini warnanya emas, juga perak. Itu berarti menggambarkan kalau emas itu mewah, elegan. Nah, terlihat dari sini nih, dari logonya ya kan, ada mahkota warnanya gold. Gold itu melambangkan mewah, mahal, pesannya mahal. Nah, benar berarti di sini produknya memang Rolex itu kan untuk kalangan segmentasi atas. Kemudian yang TMS tadi asosiasinya menggambarkan kokoh. Yang terlihat dari produknya di sini beda ya. Di sini kan dia lebih gimana? Lebih simpel, tapi tetap terlihat elegan. Unsur kokohnya dapat. Ya, terlihat pada tadi logonya di sini. Dia menggunakan font yang bold, yang tegas, dan juga terkesan kuat. Kemudian yang produk ketiga yang Swatch, dia lebih beda. Jadi di sini dia colorful ya, warna-warni. Itu tadi kan sesuai nama ininya, sesuai tipe fontnya. Ini mungkin segmentasinya Swatch ini lebih beragam dari antara anak usia di bawah remaja atau bahkan sampai remaja sekalipun. Nah, jadi ketiga produk ini intinya mempunyai produk yang sama, tapi mempunyai ciri khas yang beda-beda. Gitu, terlihat dari logonya. Dan kemudian pentingnya logo pada brand. Penting apa sih logo itu? Apa pengaruh terhadap brand? Ini sangat penting. Yang pertama, logo ini kan sebuah representasi dari brand ataupun perusahaan. Jadi logo ini di sini ibarat bagaimana perusahaan itu menyampaikan pesan kepada khalayaknya dengan membuat bentuk simbol atau ikon. Ketimbang kalau misalkan si produsen itu membuat caption atau narasi panjang gitu kan. Jadi lebih orang tuh lebih malas baca. Jadi mending mereka buat logo aja sebagai bentuk identitas dari mereka. Jadi logo ini merupakan desain komunikasi visual
yang mampu bercerita tentang visi misi, nilai usaha, budaya, dan akan menggambarkan apa yang dan bentuk dengan tujuan visualnya. Jadi bentuk visual pada logo bahkan lebih efektif dibandingkan dengan penjelasan panjang berupa narasi yang harus dibaca oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, pembeda dengan kompetitor. Oh ya, ini saya sedikit agak noise karena hujan ya terus banget. Jadi mohon maaf kalau suaranya agak samar-samar. Kemudian yang kedua, pembeda dengan kompetitor. Sebuah logo menjadi pembeda dari suatu brand dengan brand lainnya. Brand akan lebih mudah dikenali dengan logo yang unik dan berbeda dari usaha yang lain. Ini jadi penting. Jadi ibaratkan produk seblak nih, seblak. Ada 3 produk seblak. Seblak A, seblak B, seblak C. Mereka sama-sama jual seblak, ya kan? Tapi yang bikin beda apa? Yang bikin kelihatan beda apa? Mungkin racikannya beda. Cuma kan kita nggak tahu racikan itu kan karena urusan dapur. Yang kita lihat itu dari bentuk visualnya, dari segi visualnya, dari desainnya kah, dari logonya kah, dari dekornya. Itu kan yang bikin beda. Jadi kalau kita lihat, kita ketahui seblak mana nih yang paling enak, seblak mana yang paling murah. Jadi kelihatan dari logonya. Oh, ini si seblak A dia murah, seblak B dia mahal tapi enak. Kita lihat dulu dari bahasa visualnya itu dengan tadi dari logonya, jadi pembeda gitu loh. Kemudian yang ketiga, memudahkan untuk mengenali usaha. Jadi menempatkan logo di setiap aspek usaha akan memudahkan konsumen untuk mengenali usaha tersebut. Jadi ketika kita bicara soal logo, bicara branding, tentunya kita juga bicara soal bagaimana strategi pemasaran, marketingnya. Misalkan kita ingin promosi, ya kan? Kita buat promosi, kita buat iklan, misalkan kemudian klien melihat, konsumen melihat, oh iklannya bagus nih, iklannya menarik. Nah, yang mereka lihat apa? Itu yang mereka ketahui nih. Ini iklan apa? Ini produk apa? Kita cantumkan logo gitu. Oh, ternyata logo ini produk, misalkan produk jam tangan. Oh iya, jam tangannya menarik. Lihat dari itunya. Ataupun kita misalkan kita pengen cetak banner, kita pengen cetak brosur, itu kan juga bisa kita cantumkan logo kita kan sebagai identitas. Jadi ketika orang melihat, audiens melihat atau klien melihat, itu kan jadi kelihatan. Oh, ini milik produk A, ini milik brand A, seperti itu. Dan juga ini akan memudahkan pemilik usaha untuk menjalin hubungan dengan konsumen dan menggait calon konsumen baru. Istilahnya untuk memperkenalkan juga lah produk mereka kepada khalayak. Seperti itu. Yang keempat, seperti saya bilang di awal, logo adalah bagian dari branding. Logo yang bagus dan efektif akan mampu menjadi penghubung antara brand dan konsumennya. Logo bahkan mampu menciptakan image masyarakat terhadap brand dan produknya. Jadi kan bicara logo itu juga soal citra. Bagaimana logo itu termasuk citra ataupun brand image dari produk ataupun brand. Contohnya misalkan sepatu Nike. Orang ada yang bangga nih pakai sepatu Nike karena mereka merasa, oh sepatunya mahal, oh sepatu ini punya nilai historis yang bagus loh, oh sepatu ini kerjasama dengan brand-brand terkenal lainnya. Jadi ketika orang lihat logo Nike, oh ini brand bagus nih. Kalau misalkan orang lihat logo Adidas, oh ini brand bagus, ini brand mahal gitu kan, brand terkenal. Jadi kan brand image juga lebih dapat gitu loh, membangun brand image dengan itu tadi melihat logonya. Nah, kemudian di sini saya jelasin ada jenis-jenis logo branding, ada saya sebutin, artinya saya ada 7, cuma saya sebutkan nama aja. Saya izinin dulu. Yang pertama monogram. Monogram itu contohnya seperti media CNN atau RCTI. Nah, monogram ini logo yang berupa singkatan atau akronim ya. Maaf saya ulang. Monogram itu contohnya CNN dan RCTI. Jadi monogram itu adalah logo yang berbentuk singkatan atau akronim. Contohnya CNN atau RCTI. Nah ini singkatan, ada kepanjangannya, itu dibuat sebuah logo. Jadi mereka ambil kata-kata depannya aja misalkan singkatannya.
Kemudian watermark ini berupa teks atau tulisan, contohnya Google atau Netflix. Kemudian emblem ini sering kita lihat, emblem itu biasanya ada di klub sepak bola, juga biasanya ini klub basket atau sepak bola lainnya. Bisa juga ini termasuk salah satunya adalah Lamborghini, yaitu produk mobil. Kemudian abstrak ini berbeda dari yang lain karena dia lebih menekankan unsur grafis. Unsur grafis yang mungkin bisa dibilang nggak beraturan. Contohnya ada logo Pertamina dan juga logo Pepsi. Kemudian maskot ini banyak sering kita ketemu, sering kita lihat, bisa berupa brand-brand food and beverage, produk makanan, juga ada biasanya produk-produk yang lain. Contohnya ada KFC, ada juga Michelin. Atau kalau misalnya kita lihat juga biasanya NM juga banyak yang mereka lebih menekankan maskotnya, yaitu ayam biasanya kan. Kemudian ada lagi yang terakhir simbol. Ini simbol yang paling simpel, itu ada Nike dan Apple. Dia cuma bentuknya simbol aja, atau kayak icon lah. Beda dengan abstrak ya. Kemudian beberapa kriteria logo yang baik dan efektif. Saya ada 8. Yang pertama itu mudah diartikan. Yang kedua sederhana dan mudah diingat, memorable. Ketiga dia punya originalitas. Yang keempat tidak ambigu. Yang kelima fleksibel. Yang ketujuh relevan dengan merek bisnis. Yang ke-8 adalah pilihan warna. Saya akan ringkas satu persatu. Dimulai dari sudah diartikan. Saya punya 2 contoh di sini ya, logonya ada Burger King sama satu lagi Cash. Jadi mudah diartikan. Kita bisa lihat mana yang mudah diartikan. Yang sebelah kiri kan itu Burger King. Jika orang pertama kali lihat, mereka langsung kan lebih efektif. Oh ini bentuknya burger. Itu ada teks di sini Burger King itu kayak menggambarkan isi-isinya. Itu kan isi dari burger tersebut. Masih kelihatan lah ya visualnya. Cuman yang ini nih, dia ada nggak jelas. Ada maskot juga. Warnanya pun di sini tabrak-tabrakan, fontnya pun kecil nggak kelihatan, dan ini kan jadi kurang efektif. Jika kita pasang di banner misalkan orang jadi nggak ngeh, langsung tertuju. Ini logo apa sih? Ini brand apa gitu kan? Jadi kurang. Jadi begini yang bagus, sebelah kiri contohnya. Kemudian sederhana dan mudah diingat. Nah, contohnya ada 2 lagi. Ini Adidas, satunya lagi nih saya juga nggak tahu nih logo apa. Kan jadi orang tuh sekarang istilahnya semakin simpel semakin baik. Contohnya zaman dulu itu waktu pas logo Indonesia HUT RI itu kan zaman dulu di era Soeharto kalau nggak salah itu dia setiap tahun ganti-ganti dengan menambahkan bendera. Semakin banyak tahunnya semakin banyak benderanya. Sementara di era sekarang nih HUT RI sekarang misalkan dia logonya lebih simpel, cuma ada 2 angka doang, misalkan 76, 77 itu kan. Jadi semakin simpel logo itu bakal semakin mudah diingat oleh khalayak. Jadi yang ini kan ruwet, orang mau bacanya susah, orang mau melihatnya juga pusing juga karena banyak elemen-elemen yang nggak penting. Jadi istilahnya less is more lah, kurang itu justru yang bagus. Kemudian yang ketiga original. Kenapa sih original itu penting? Karena kalau kita bicara soal kita itu tentunya penting banget. Apabila suatu saat nanti produk kita udah besar, ternyata ada orang yang misalkan melihat, oh ini ternyata logonya mirip. Nah kita nggak punya bukti kalau itu emang logo original, kan juga jadi bahaya. Nah kasusnya kemarin kayak geprek bensu dan ayam geprek bensu. Ini 2 brand kuliner, ayam geprek ya. Emang ownernya beda. Cuma masalahnya ini logonya bisa dibilang hampir mirip, ya kan? Dan ini jadi masalah kemarin. Mereka berebut hak cipta soal logo. Mana yang duluan, mana yang meniru. Nah, itu kan jadi bahaya. Ini logonya sama, AMG cuma bedanya di mirror aja. Warnanya pun sama gitu kan, ada artinya. Dan itu tadi kenapa kita harus bisa membuat logo yang original. Maksudnya ya benar-benar nggak murni sih, karena sekarang menurut saya yang original itu susah. Biasanya orang ATM, amati dan modifikasi. Walaupun memang ATM, tapi juga harus diperhatikan.
Dia benar-benar sama plek, itu nggak bagus. Kemudian yang keempat, tidak ambigu. Contohnya ya, yang kiri ini bukan maksud vulgar. Emang di sini tuh sebelah kiri ini agak vulgar logonya, karena di tafsir orang tuh bisa berpikir yang aneh-aneh. Kemudian di rebranding lah, jadi yang sebelah kanan. Nah ini lebih bagus gitu kan. Jadi tidak ambigu, tidak menimbulkan kesan yang negatif di mata khalayak. Nah kemudian fleksibel. Nah ini saya pernah buat salah satu logo untuk restoran di Pasar Lama. Galeri Catering mungkin ada yang pernah mampir atau pernah makan. Ini saya juga pernah buat. Fleksibel dalam artian itu ketika kita menempelkan logo tersebut itu akan di berbagai macam media ya, atau misalkan media publikasi itu tetap dapat, tetap bisa. Jadi fleksibel dalam artian ini diaplikasikan di berbagai macam media dengan materi yang berbeda-beda. Gitu. Jadi kalau misalkan saya dulu biasanya ketika buat logo itu saya pastikan pembuatannya di awal dengan skema hitam dan putih. Nah contohnya di sini digambar ketika kita menempelkan logo kita di background yang terang, kita bisa gunakan logo yang berwarna hitam monokrom. Jika kita menempelkan di logo yang warna gelap, sebaliknya kita bisa pakai warna yang putih atau warna yang aslinya. Bahkan akan ditanya, kan logo ini ada warna aslinya nih, kira-kira bisa nggak sih pakai warna hitam putih? Tentu bisa. Yang penting kan tidak mengubah filosofi atau mengubah bentuk dari logo yang tersebut, gitu loh. Tetap kita pakai versi ada monokrom hitam dan putih, jadi fleksibel, gitu loh. Kalau misalkan ada di kita pengen cetak di tote bag, ada yang mungkin mereka cuma bisa satu warna doang. Kan ada tote bag kan cetak satu warna doang, kita nggak bakal mungkin bisa pakai warna asli. Mau nggak mau kita harus pakai antara warna yang merah, yang putih atau yang hitam. Tergantung background-nya apa nih, warna dasarnya. Kalau misalnya warna gelap, ya kita pakai warna putih. Kalau misalnya background dasarnya putih, ya kita bisa pakai warna gelap. Seperti itu. Artinya fleksibel tadi sudah diaplikasikan di berbagai macam media maupun desain-desain yang lain. Kemudian yang ketujuh, relevan dengan merek bisnis. Maksudnya relevan adalah ketika kita membuat logo, itu juga harus dipastikan warnanya pun harus sama. Nggak harus misalkan kita punya produk burger, logo juga harus burger juga, atau misalkan kita pengen punya produk jam tangan, juga harus logonya juga berupa gambar jam tangan juga, nggak mesti. Dalam artian ini juga bisa berrelevansinya ke warna ya, misalkan kita punya produk cabai atau misalkan sambal, ya kita bisa pakai warna merah karena merah itu menggambarkan hangat, pedas, dan juga ada kita logo simbol berupa cabai karena kan identik dengan cabai itu pedas itu identik dengan warna merah. Gak mungkin kalau misalnya kita tempelkan warna biru, kan kalau misalnya warna biru kan jadi kayak air mineral gitu kan. Nah ini tadi kayak warna maksudnya tadi contohnya misalnya kita pengen produk sambal, kita punya sambal, perhatikan juga warnanya nggak asal sembarang pilih warna. Kan produk sambal, saya pernah buat ini logo sambal ya, logo sambal. Di sini saya menyisipkan elemen cabai karena itu tadi sambal kan identik dengan cabai, bahan dasarnya cabai, gitu kan. Gimana sih merepresentasikan kalau sambal ini pedas, bisa kita tambahkan elemen api. Gitu. Terus juga bisa kita pakai warna merah. Nah, makanya itu saya masukkan warna merah di sini. Kalau misalkan saya kasih warna hijau atau warna biru kan kurang masuk. Nah, karena kesannya jadi nggak dapat, nggak bisa mewakili keseluruhan dari produk kita. Kecuali saya buat produk air mineral, mungkin masuk kalau saya pakai warna biru. Kemudian yang selanjutnya kita bahas juga tipografi. Apa sih tipografi itu? Tipografi adalah seni atau teknik menyusun huruf dan teks dengan cara yang dapat membuatnya terbaca, jelas, dan bisa menarik ketika audiens melihat gitu. Visualnya itu menarik. Jadi ibaratnya kayak kita menyusun komposisinya, kita pakai font apa, komposisinya seperti apa, bisa seperti apa, itu namanya tipografi. Jadi ini sangat penting banget dalam pembuatan sebuah logo ya. Nah ada berbagai macam font di sini, tipe font ya. Ada serif. Nah serif itu di sini di ujung hurufnya dia ada kayak kayak sudut lancip gitu, kayak sudut lancip.
ini kesannya itu tradisional dan juga formal. Ada lagi saudaranya sans serif, dia beda. Kalau sans serif dia nggak ada sudutnya di setiap huruf, nggak ada itu yang lancip-lancipnya. Nah ini kesannya dia lebih modern dan simple, minimalis. Kemudian ada yang script. Nah ini kayak tulisan tangan ya, script itu kesannya lebih feminim. Jadi kalau misalkan nah yang script ini dia kesannya lebih feminim. Biasanya kita sering lihat di produk-produk kecantikan dia pakai font tipe script. Nah contohnya seperti ini ya, tipografi. Nah seperti yang saya bilang, kenapa sih font itu penting? Seberapa penting sih font itu dalam pembuatan logo? Sangat penting ya. Karena itu tadi, contohnya ini ada dua contoh jam Tangerang. Dua font yang beda. Ya kan? Kira-kira lebih mudah dibaca yang mana nih? Tentunya lebih mudah dibaca yang sebelah kiri dong daripada yang kanan. Ya kan? Karena yang sebelah kanan ini dia nggak tahu fontnya. Kita lihat dari jarak jauh juga susah nggak kelihatan. Seperti itu. Jadi untuk perhatikan pemilihan logo, pemilihan font juga perhatikan, lalu sembarangan. Karena ketika kita susah baca font, itu kan jadi orang mikirnya lebih lama, nggak efektif. Jadi lebih ada jeda kan, ketika mending kita buat yang lebih simpel, yang lebih mudah dibaca, itu orang bakal lebih cepat nangkep. Seperti itu. Nah, kemudian saya merekomendasikan dalam tipografi dalam font itu antara 1 atau 2 font. Ya. Contohnya seperti ini. Jangan banyakkan font itu nggak bagus juga. 1 font atau 2 lebih baik lah. Ketimbang kita pakai warna pakai macam-macam font. Oke, sekarang masuk ke warna. Nah, jadi warna merupakan aspek penting untuk identitas merek karena warna memainkan peran penting di dalamnya. Dengan memahami makna warna dalam desain logo akan membantu Anda memberikan pesan bisnis Anda kepada audiens. Contohnya misalkan kita bicara warna lah ya, misalkan warna hijau itu identik dengan warna yang segar, warna dedaunan, ataupun kita bicara soal Islam itu identik dengan warna apa? Warna hijau. Contohnya logo-logo organisasi Islam kayak misalnya PMI, MUI, itu kan dia pakai warna hijau ya kan. Nah ketika kita ingin membuat produk, misalkan segmentasinya anak kecil, kita nggak bakal mungkin pakai warna hitam yang warna-warna gelap. Paling kita pakai warna-warna colorful seperti warna biru, warna oranye, gitu kan. Jadi itu tadi pemilihan warna juga sangat penting karena ini juga menyangkut relevansi terhadap produk kita. Nah, kemudian ini tadi rumusnya simbol ditambah tipografi ditambah warna sama dengan logo. Jadi itu tadi kaitannya ketika kita menciptakan simbol, kemudian kita tambahkan tipografi dan juga kita perhatikan elemen warna, itu akan memudahkan kita dalam membuat logo yang bagus, yang efektif. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator ya. Apabila ada salah-salah ataupun hal yang nggak enak, mohon maaf tadi karena ini banyak noise-nya, hujan juga di sini. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Afa atas materinya.